Kegiatan ekonomi. Anak-anak, apa saja yang termasuk jenis usaha dalam kegiatan ekonomi? Nah, anak-anak, mari kita pelajari satu persatu. Pada dasarnya, manusia itu mempunyai beragam kebutuhan ya untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi keberagaman kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda, tentu saja sesuai dengan kemampuan, bakat, minatnya masing-masing. Ada yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan, ada orang yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Nah, petani membutuhkan pakaian dan pedagang pakaian membutuhkan pangan. Nah, ini kan timbal balik ya. Jadi jelaslah bahwa perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung bisa terpenuhnya semua kebutuhan manusia. Nah, caranya saling bekerja sama. Nah, yang perlu kita sadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini tidak ada orang sekuat apapun tuh memenuhi kebutuhan sendirinya, mulai dari sepatu, celana, baju, kebutuhan bahan pangan itu tidak mungkin ya. Nah, kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Nah, apa saja bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi di masyarakat Indonesia? Yang pertama adalah pertanian. Usaha pertanian itu merupakan usaha yang paling banyak ditemukan di masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia agraris, tanahnya subur ya. Itu. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia yang disebut dengan negara agraris, ya, negara pertanian ya. Hasil pertanian Indonesia antara lain ada padi, kemudian jagung, ubi, dan palawija. Yang kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras. Bedanya dengan pertanian ini ya. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Kalau perkebunan rakyat itu perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Sedangkan perkebunan besar itu pada umumnya dikelola oleh pemerintah karena besar ya, dan bisa juga perusahaan perkebunan. Hasilnya perkebunan biasanya ditujukan untuk diekspor atau dijual ke luar negeri sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Nah, contoh hasil perkebunan itu banyak ya, ada karet, ada kelapa sawit, ada tebu, cengkeh, dan sebagainya. Yang ketiga itu peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Yang manfaatnya ini bermacam-macam. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3 macam ini loh. Pertama itu peternakan hewan besar, hewannya itu besar-besar. Contohnya peternakan sapi, peternakan kerbau, peternakan kuda. Kemudian peternakan hewan kecil, hewannya termasuk yang kecil-kecil itu ya, ada kambing, domba, kelinci, babi itu ya. Kemudian yang berikutnya itu peternakan unggas ya, yang termasuk kelompok unggas itu ada ayam, itik, entok, dan burung. Yang keempat, usaha perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, maksudnya dilaksanakan di daratan ya. Usaha perikanan darat itu adalah usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam, tidak di pantai, tidak di laut itu ya. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar yang airnya tidak asin itu, dan perikanan air payung. Nah, contoh hasil perikanan air tawar itu ada ikan gurame, ada ikan nila, ada ikan bawal, dan juga termasuk lele ya. Sedangkan hasil perikanan dari air payo itu contohnya ikan bandeng. Yang kelima adalah usaha kehutanan. Nah, apa yang dimaksud dengan usaha kehutanan?
Nah, yang dimaksud dengan usaha kehutanan itu yang dapat dilakukan dengan melakukan misalnya ya, untuk pencegahan hutan yang gundul itu dengan cara reboisasi atau peremajaan atau penanaman hutan kembali. Contoh hasil usaha kehutanan itu antara lain kayu, kemudian rotan, damer, kemenyan itu ya. Kemudian usaha kehutanan ini juga penting untuk menjaga keseimbangan alam supaya tidak polusi, kemudian udaranya juga sejuk. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Nah, dengan demikian ini bisa juga untuk menghindari banjir. Selain itu, hutan juga sebagai tempat hidup berkembangnya berbagai macam hewan atau satwa, atau bisa juga untuk penangkaran itu ya. Maka jangan dirusak dan harus diremajakan. Usaha yang berikutnya adalah pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengelola atau mengolah, memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Nah, mineral di dalam bumi ini banyak sekali. Nah, untuk mendapatkannya, mengambilnya itu dengan penggalian atau bisa juga dengan penambangan. Contoh barang tambang, atau ada tambang emas, tambang minyak bumi, tambang batu bara. Yang ketujuh adalah kegiatan perindustrian, namanya saja industri ya. Apa itu industri? Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah yang masih utuh itu ya menjadi bahan setengah jadi atau belum jadi itu, atau menjadi barang yang sudah jadi siap pakai. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang yang tadinya masih utuh kemudian menjadi apa, misalnya seperti itu. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan atau orang per orang itu ya, bisa juga kelompok dari beberapa orang atau mungkin suatu perusahaan. Nah, perusahaan ini baik dikelola oleh pemerintah maupun dikelola oleh swasta. Nah, contoh hasil industri misalnya benang yang digunakan untuk membuat pakaian itu ya. Kemudian pengolahan ikan menjadi ikan kaleng atau sarden itu ya contohnya. Kemudian juga karet untuk menjadi bahan ban, itu kan juga kegiatan industri. Yang kedelapan adalah usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan barang, mengirim barang itu ya, termasuk juga jasa dari produsen itu para pembuatnya ke konsumen. Konsumen itu yang memakai, yang membeli, yang menggunakan, namanya konsumen atau customer. Barang-barang yang diperdagangkan atau yang dijual itu bisa merupakan hasil dari pertanian, juga hasil dari peternakan, hasil dari perikanan, hasil hutan, dan barang-barang juga hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara itu disebut ekspor. Ekspor itu usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Nah, sebaliknya impor itu usaha atau kegiatan memasukkan atau membeli barang dari luar negeri. Contoh ekspor itu misalnya Indonesia menjual minyak kelapa sawit ke Amerika, itu namanya ekspor. Sedangkan impor misalnya Indonesia membeli mobil dari Jepang, itu namanya impor. Yang terakhir adalah jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa, bisa tenaga, bisa pikiran itu ya, bukan produk benda. Nah, untuk mendapat keuntungan atau laba bagi seseorang ya. Nah, misalnya kalau kita melihat pemandu wisata atau yang sering disebut guide, itulah contoh usaha jasa. Guide ini memberikan jasa kepada orang-orang asing, mengantarkan ke tempat-tempat wisata sambil menjelaskan tempat-tempat pariwisata, tamuin barang-barang sejarah. Ada juga usaha jasa yang lain, misalnya becak, tukang ojek, angkutan umum, dan juga pariwisata, termasuk di sini adalah perhotelan itu ya. Demikian kegiatan-kegiatan usaha. Untuk selanjutnya silakan kerjakan soal-soal di link berikut ini.